Vitiligo belum menjadi sorotan utama bagi sejumlah kalangan di Indonesia. Lalu seperti apa dampak penyakit kulit yang ditimbulkan sejauh ini? Informasinya untuk Anda. Sebagian orang tak menyadari perubahan zat warna atau pigmen kulit pada tubuh manusia. Hal ini disebabkan oleh vitiligo yang merupakan penyakit kulit yang menyebabkan hilangnya produksi melanin pada lapisan jangat manusia. Vitiligo berasal dari kata vitellius yang berarti anak sapi dan ditujukan pada kelainan terhadap bercak putih atau hitam pada kulit dengan batas tegas seperti anak sapi. Salma Kiana, seorang penderita vitiligo atau yang biasa disebut vitiligan, menjelaskan kemunculan vitiligo saat ia menjadi mahasiswa kedokteran. Mulai muncul bercak putih di kulit aku secara tiba-tiba di area awalnya di sekitar kelopak mata. Dulu tuh yang nyadar bukan aku, yang nyadar temen aku. Jadi temen aku bilang, "Mak, kok kamu ngeblend eyeshadow-nya nggak rata gitu kan." Terus aku kayak, masa sih gitu. Tapi pas aku hapus makeup di rumah, ternyata bukan ngeblendnya nggak rata, cuman emang si warna kulit aku tuh nggak rata. Tapi beberapa hari kemudian kalau nggak salah waktu itu ada ternyata mulai agak sedikit menyebar. Terus kayak ada temen aku lagi yang notice kayak bilang, "Ma, kamu panuan ya?" gitu. Minimnya informasi mengenai vitiligo membuat Salma dan keluarganya menganggap penyakit ini harus disembuhkan. Sejumlah vitiligo menyebar pada kulit Salma dan ia pun mencoba berbagai perawatan kulit hingga 1 tahun kemudian menjalar ke leher yang membuatnya risau. Meski merasa minder, Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023 ini juga berupaya mengedukasi lingkungannya agar tidak merasa khawatir terhadap vitiligo. Sebagai vitiligan, Salma menjelaskan vitiligo berdampak pada mental dan tak jarang diskriminasi juga terjadi. Sementara itu, dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit Pondok Indah, Benny Nelson menjelaskan, kecil kemungkinan seseorang terpapar vitiligo. Meski demikian, vitiligo tak memandang usia dan juga jenis kelamin. Penelitian mengatakan bahwa populasi dunia itu sekitar 0,5-2% populasi dunia. Dan ini memang ditegakkan juga penelitian di Indonesia juga mendapatkan angka 1,5%, walaupun penelitiannya hanya di Surabaya waktu kemarin itu. Dan kalau ditanya faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi seseorang bisa terkena dari vitiligo ini, mungkin juga multifaktorial. Artinya banyak faktor yang dapat menyebabkan vitiligo ini sendiri. Salah satu contohnya misalnya faktor genetik. Artinya jika seorang dari keluarganya ada, tentunya punya kemungkinan lebih besar seseorang itu terkena vitiligo. Selain faktor genetik, juga terdapat faktor autoimunitas. Benny menambahkan, vitiligan menanggung beban ganda, baik karena vitiligo yang dideritanya dan juga stigma dari masyarakat. Di lain pihak, Hani Virginia, Ketua Vitiligan Indonesia, menceritakan beban vitiligan karena minimnya edukasi vitiligo. Ini masyarakat Indonesia belum mengerti benar tentang vitiligo gitu loh, dan kemampuan kami dalam mengedukasi juga belum menyeluruh karena masih dalam kelompok kecil. Karena diskriminasi yang kami terima tidak bisa dianggap ringan gitu, dan ada beberapa kasus yang memberikan dampak depresi berat, contohnya sampai ada yang sampai bunuh diri. Tekanan hingga depresi yang menyebabkan kematian akibat vitiligo tak bisa dianggap remeh. Beban ganda yang ditanggung vitiligan juga belum mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut Hani, pengobatan vitiligo belum ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi lebih tertutup, hilangnya kepercayaan diriku. Aku kan seorang singer. Aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Aku harus tutup corak vitiligoku pada saat aku kerja. Itu saya masih 7 tahun dan vitiligo ini muncul secara tiba-tiba. Untuk penyebab pastinya dokter belum bisa memastikan karena ada beberapa faktor yang membuat saya memiliki vitiligo ini. Vitiligo ini membawa dampak besar bagi saya karena semenjak penyebarannya semakin meluas, saya menjadi kurang percaya diri untuk bergaul. Bahkan saya sempat takut untuk bertemu orang baru. Tapi makin lama semakin minder, apalagi karena semakin banyak yang nanya
terus semakin insecure ketika beberapa spot itu timbul di muka saya yang menyebabkan muka saya tampak lebih belepotan. Vitiligo adalah penyakit kulit, tak menular tapi menerima itu sulit. Vitiligan tetap berkelut, lalu siapa yang akan mengurai benang kusut? Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.